mahasiswa merindukan kejayaan pada rakyat yang kebingungan persimpangan jalan, pada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Pada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, pada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, pada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta.
Natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Anak yang manis, anak manis, coba dicium, sayang kalau dicium, merah hatinya. Kalau jauh di batu, sesedak dia, takkan juga kau telamu, tangke basuh yang setia. Bangsa Indonesia dengan menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang bersifat bukannya jangan dalam Soekarno Hatta.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Bapak Peter Sahertian, MSI. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Bapak Dr. Khairul Huda, MSI. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Ibu Dr. Insinyur Heni Leandro, SPT, MP, IPM, ASEAN Engineering. Yang kami hormati Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Haji Sudidul Aji, MSI, beserta Sivitas Akademika Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Yang kami hormati pemateri pada pagi hari ini yang sangat luar biasa, Bapak Imade Riandina Kartika, SE. Selamat pagi, Bapak. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Hilyatu Nikma beserta jajarannya. Yang kami hormati pula seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya di seminar pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh media partner yang sudah mensupport acara ini, yaitu yang pertama, Gema Sabah Kota Malang, yang kedua, Warta Cakrawala, yang ketiga, News Unikama, yang keempat, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang kelima, buku tentang hari ini, yang keenam, Bidadari Unikama, yang ketujuh, Event Malang, serta panitia pelaksana yang telah mendukung berjalannya acara ini. Agungnya arti syukur, indahnya mutiara puji, hanyalah patut kita haturkan kehadirat Ilahi Robbi. Dialah Dat yang maha penyayang namun tak pandang sayang, Dat yang maha pengasih namun tak pilih kasih, serta Dat yang kekal abadi walau yang lain telah musnah dan mati. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu dengan adanya dinul Islam wal iman. Hadirin yang berbahagia, di sini saya sebagai Master of Ceremony kurang pantaslah bila memperpanjang kata. Maka akan segera kami bacakan susunan acara yang telah terangkai sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Dirangkai acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan-sambutan menempati acara kami yang ketiga. Acara yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber. Dan acara yang terakhir, penutup. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan acara demi acara berjalan dengan lancar. Lahumul Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang belum meng-on-kan kamera dimohon untuk meng-on-kan kamera.
Terima kasih kami sampaikan. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Kepada Hilyatu Nikmah, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Demokrasi, dan Salam Pancasila. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Peter Sehertian, MSI selaku Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, yang saya hormati Dr. Andes Khairul Huda, MSI selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan, beserta seluruh sivitas akademika Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti agenda seminar demokrasi pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati kepada Bapak pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yakni Bapak Imade Riandiana Kartika SE, selaku Ketua DPRD Kota Malang. Selamat pagi Bapak. Dan juga yang saya hormati kepada seluruh peserta yang hadir di acara seminar nasional pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada acara seminar nasional pada pagi hari ini. Hari ini, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2022, kami dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang mengadakan seminar nasional dengan tema BISIK, Bincang Asik Demokrasi Pancasila, guna memperkuat kembali pemahaman demokrasi Pancasila pasca reformasi sampai sekarang, dan memperkuat ideologi Pancasila yang sangat diperlukan di tengah perkembangan arus informasi yang begitu masif yang bisa memunculkan dampak negatif berupa paham liberalisme, individualisme, eksklusivisme, kekerasan anti keberagaman pula. Oleh karena itu, kami dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang mengadakan seminar nasional dengan tema Bincang Asik Demokrasi Pancasila. Karena perlunya penguatan kembali demokrasi Pancasila yang sehat agar demokrasi yang sudah disepakati dan dijalankan ini tidak kehilangan tujuan dan arahnya. Kita harus berpijak pada akar dan kepribadian bangsa kita agar konsolidasi demokrasi bisa dicapai. Besar harapan saya selaku Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dengan memberi ruang aman dan dalam berbincang demokrasi, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin ruang yang sudah kami sediakan, dan saya harap semoga dari perbincangan hari ini bisa kemudian dapat memperkuat pemahaman anak bangsa terhadap demokrasi yang baik dan bisa turut serta dalam menjaganya serta dapat berkontribusi aktif dalam agenda demokrasi dan dapat mengaktualisasikan demokrasi yang baik yang tercermin di dalam perilakunya. Mungkin akhir kalam dari saya, selamat datang dan selamat berdiskusi kepada seluruh partisipan pada pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam demokrasi, dan salam Pancasila. Baik, terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Khairul Huda, MSI, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih Mbak Moderator, pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam demokrasi, salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Malang, Bapak Imade Riandiana Kartika, yang sangat kami hormati, kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk memberikan sedikit wawasan, memberikan tentang pembelajaran bagaimana berdemokrasi.
Yang saya hormati Bapak Direktur DKA, Unikama, beserta Kepala Pusatnya, Bapak Ibu dosen, Bapak saudara-saudara mahasiswa, terutama panitia yang kami banggakan, yang telah menyelenggarakan rangkaian diskusi tentang demokrasi mulai 2 hari yang lalu, jadi ini hari ketiga. Dan alhamdulillah pada hari ini bertepatan sekali dengan Hari Kesaktian Pancasila atau hari lahirnya Pancasila. Bapak Rektor mohon maaf, titip salam Bapak, karena kebetulan beliau sekarang ada di ND mengikuti kegiatan nasional tentang Pancasila, jadi beliau ada di sana mulai hari kemarin, sehingga beliau tidak bisa mengikuti acara ini, tetapi beliau titip salam kepada jenengan, semoga apa yang telah Bapak lakukan hari ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kami semua, terutama pada adik-adik mahasiswa ini. Semoga apa yang nanti akan Bapak sampaikan akan menjadi inspirasi, akan menjadi motivasi. Kebetulan hari ini yang hari kelahiran Pancasila ini, sehingga akan semakin mengembangkan demokrasi di Indonesia, khususnya di Unikama, dan memotivasi di dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari demokrasi. Saya yakin pengalaman Bapak di dalam berdemokrasi bukan hanyalah teori saja, karena sudah menjadi ketua DPRD, saya yakin berarti sudah implementatif sekali, sehingga para adik-adik ini bisa memanfaatkan, nanti bisa berdiskusi lebih jauh seperti apa demokrasi kita, seperti apa dan bagaimana sumbangsih terutama para kaula muda, para generasi Z ini dan kampus juga tentunya di dalam mengimplementasikan demokrasi. Sekali lagi terima kasih matur suksma kepada jenengan Bapak. Kami mohon maaf apabila mungkin nanti di dalam pelaksanaan mungkin ada beberapa yang kurang berkenan kepada badan jenengan, jadi mohon maaf sekali, mungkin karena ini anak-anak jadi masih kadang-kadang karena masih tahap belajar ada sesuatu yang kurang berkenan, jadi kami atas nama pimpinan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada adik-adik semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jadi rangkaian 3 hari ini betul-betul sangat-sangat bagus, sangat-sangat positif dan kreatif menurut saya, sehingga ini perlu ditindaklanjuti, perlu dilestarikan dan dilanjutkan jauh lebih baik lagi ke depan. Jadi apa yang kemarin ada yang kurang bagus, mau kita lanjutkan, kita benahi sehingga ke depannya semakin bagus, sehingga harapan demokrasi Pancasila yang menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi kita ini yang berdasarkan nilai-nilai bangsa ini betul-betul tercermin. Kebetulan kampus kita ini sudah menyatakan diri sebagai kampus multikultural, Bapak, sehingga kita mulai dari mahasiswanya, dosennya, pimpinannya pun berbagai ragam agama, berbagai ragam suku. Pak Rektor kami kebetulan beragama Protestan, kebetulan dari Maluku juga, dari sana kemudian Bapak Ketua Senat kita dari Bima, itu juga kebetulan Katolik atau Protestan, saya kurang salah, kalau nggak salah. Kemudian yang lain ada yang Islam, Hindu dan macam-macam. Jadi Pak Direktur Pasca Sarjana, Pak Wayan Legawa itu dari Bali sana. Jadi alhamdulillah kita sudah mencoba menerapkan multikultural dan berdemokrasi. Tetapi saya yakin dengan pengalaman jenengan selama di pimpinan DPR, anggota DPR akan jauh lebih mewarnai di kehidupan di kami. Karena itu mohon nanti masukan-masukan dari jenengan kepada adik-adik kami. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mulai acara diskusi ini, seminar ini tentang demokrasi Pancasila, semoga memberikan manfaat kepada kita khususnya dan kepada bangsa Indonesia seutuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam demokrasi. Baik, saya ucapkan terima kasih. Dan acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Sebelum itu saya akan membacakan kurikulum vitae moderator pada pagi hari ini. Nama Asri Ma'rifatul Hidayah, yang merupakan mahasiswa aktif dari program studi PPKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jabatan 1, anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, periode 2021-2022. 2, Wakil Ketua Umum HMPS PPKN, periode 2021-2022. Moto, muda berkarya, tua tetap jaya. Langsung saja waktu dan tempat kami aturkan.
Terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ada sedikit pantun buat para hadirin. Ada mie instan di atas dandang, buat dimakan pakai saus tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk para peserta seminar yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan saya Asrin Marifatul Hidayah yang akan menjadi moderator kali ini. Suatu kebanggaan bagi saya bisa menjadi moderator Bapak Ketua DPRD Kota Malang, yang mana beliau akan memaparkan mengenai demokrasi Pancasila. Berbicara demokrasi, demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya untuk pemerintahan rakyat demokrasi yang dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini, salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik demokrasi adalah melalui pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pemilihan umum dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat, sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Untuk mempersingkat waktu dan mungkin teman-teman juga sabar untuk kemudian berdiskusi bersama narasumber hebat kita, Bapak Made Riandina Kartika selaku DPRD Kota Malang. Oleh karenanya, sebaik saya persembahkan untuk hari kalian. Makan roti pakai selai. Belum habis dinampan. Bincang ini akan saya mulai. Selamat mendengarkan. Kepada Bapak Made Riandina Kartika dipersilahkan menyampaikan mengenai demokrasi Pancasila. Baik, terima kasih moderator. Apa suara saya bisa jelas didengar? Jelas ya? Ya, Bapak jelas. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, kebajikan untuk kita semua. Salam Pancasila. Oke. Yang saya hormati Bapak Huda sebagai wakil yang sudah 4 hadir di sini. Salam saya untuk Pak ya, sahabat saya sekarang lagi di India. Jadi kami mengikuti upacara secara resmi kenegaraan juga di Balai Kota, semua pusat di Barokah ini. Hari kelahiran Pancasila diperingati di tempat lahirnya Pancasila, di mana pada Bung Karno sebagai tahanan politik berdiskusi dengan tokoh-tokoh ND, tokoh-tokoh masyarakat di situ, melahirkanlah apa yang menjadi dasar negara kita, di mana beliau tidak mau disebut sebagai pencipta Pancasila, tapi beliau adalah penggali. Pancasila itu sudah ada di negara kita, luar biasa. Memang kita patut bersyukur. Ini sebagai surga dunia, kalau menurut saya, apa yang tidak bisa ada di Indonesia, sumber dayanya luar biasa, SDM limpah, tinggal sekarang kita mensyukuri semua. Pancasila sebenarnya sudah ada di
Indonesia, warisan leluhur kita yang tinggal digali oleh Bung Karno dan diimplementasikan di 5 sila dan Pancasila yang kalau melihat kapanpun akhir zaman semua akan relevan. Nah, karena apa? Karena Pancasila itu bukan datangkan dari luar, tapi Pancasila itu lahir dari bumi Indonesia yang dan disimpulkan oleh Bung Karno lewat sila Pancasila. Nah, inilah yang harus kita syukuri bersama, kita tinggal menjaga itu semua. Harus kita ingat beliau, karena ini adalah hari lahirnya Pancasila, bahwa berpesan pada kita, pertama pada generasi-generasi dahulu beliau, kemudian saya, ini juga menjadi pesan untuk semua, bahwa mengatakan perjuangan jauh lebih mudah, dan perjuanganmu jauh akan lebih sulit. Beliau mengatakan bahwa perjuangan beliau mudah karena beliau mengusir penjara di Indonesia. Tapi perjuangan jauh lebih sulit karena kita melawan bangsa kita sendiri. Bangsa yang mabuk akan kekuasaan, mabuk materi, dan mabuk ajaran agama dari luar. Tetaplah bangga orang Indonesia, hanya dengan begitu kita tetap menjadi satu utuh suatu bangsa. Ini yang tetap harus kita temukan bersama, bahwa kita memang punya tugas yang lebih berat, mana mempertahankan, melestarikan itu jauh lebih sulit dibanding kita menciptakan. Ini harus kita sadari bersama. Baik, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PR-nya UNAMA, Majelis Permukaan Mahasiswa. Sebenarnya saya ini di bawahnya karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, MPR kan di atas kita. Ya, saya apresiasi panitia yang sudah hadir di rumah dinas saya 2 hari yang lalu, meminta untuk hadir, dan saya lihat waktu kok memungkinkan. Nah, kesempatan saya nanti akan bisa sedikit berbagi pengalaman saja. Karena tidak ada yang lebih pintar di antara kita, cuma kebetulan saya yang terjun duluan politik praktis sehingga berbagi pengalaman adik-adik semua. Kalau Pak Khoirul jauh lah ilmu saya. Ya. Bisa. Jadi demokrasi Pancasila, temanya asik, bincang asik demokrasi. Berbicara demokrasi, itu kita harus dapat bahwa demokrasi adalah perintah yang berdasarkan pada kehendak rakyat. Demokrasi secara umum, di mana kekuatan adalah di tangan rakyat. Tapi kita, Indonesia, punya yang namanya bukan demokrasi sosialis, bukan demokrasi liberal, tapi punya demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi? Ya, demokrasi yang tidak ada di dunia, yang ada hanya di Indonesia, berdasarkan negara kita. Intinya bahwa demokrasi Pancasila itu demokrasi yang kebebasannya ada yang membatasi. Di atas kebebasan kita menyampaikan pendapat, sesuatu, ada hak orang lain yang kita hormati. Itulah yang membedakan demokrasi kita dengan demokrasi liberal. Dengan demokrasi sosialis terkungkung seperti itu, demokrasi abu-abu lah. Demokrasi Pancasila ini dasarnya apa sih sebenarnya? Saya melihat bahan dari kepanitiaan masih bersifat teori ya, tapi dalam kenyataannya sebelum kita memahami demokrasi Pancasila itu, pahami dulu 5 Pancasila itu. Jadi kita harus melihat dulu sumbernya, bahwa Pancasila itu ada di sila pertama, ketuhanan Maha Esa, di mana ini adalah menjadi bahwa Indonesia adalah negara religius, ya, negara yang berdasarkan ketuhanan, bukan negara agama. Karena apa? Di Indonesia akan pernah bisa menjadi negara
agama karena sudah dari dasarnya kita ini berbeda suku bangsa, agama, berbeda bahasa, berbeda adat, tapi kita disatukan oleh yang namanya Pancasila. Kalau sudah berdasarkan satu agama, maka percayalah kehancuran Indonesia sudah tinggal menunggu waktu. Nah, begitu berdasarkan satu agama tertentu, saya meyakini Papua akan merdeka, Bali akan merdeka, NTT akan merdeka, ya kan? Nah, ini yang menginginkan bahwa berdasarkan Tuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua tentang yang terbelakangi tentang bagaimana kita punya harusnya nilai kemanusiaan di situ, ya, mana sila kedua ini betul-betul harus kita bersama. Ketiga, mempersatukan kita, ya kan? Persatuan Indonesia ini menyatukan kita. Kemudian sila keempat ini sebagai demokrasi kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Ini yang harus kita bersama. Ini ada sedikit kesalahan sistem sebenarnya, di mana pada saat era reformasi itu kita melihat dipertontonkan oleh demokrasi liberal yang dibawa ke kita, semua keputusan-keputusan kan oleh voting. Padahal semangat kita musyawarah mufakat. Dalam musyawarah mufakat, rohnya apa? Gotong royong. Inilah yang sedikit terlupakan, bahwa lebih banyak ada menggunakan sistem-sistem liberal di mana one man one vote, satu orang satu itu sama suaranya, seorang Presiden Jokowi dengan saya, dengan adik mahasiswa itu sama nilainya, one vote. Justru demokrasi liberal yang di Amerika sebenarnya tidak seliberal kita. Di seluruh masyarakat hak suara yang sama dan menggunakan hak suara. Mereka menggunakan sistem distrik di situ. Ada perwakilan di sini. Nah, ini ya harus kita kembalikan sebenarnya kalau kita ingin menerapkan demokrasi Pancasila seutuhnya, ya kita ke sila keempat ini. Contoh, 850.000 warga Kota Malang ini diwakili oleh 45 orang anggota DPRD yang menyampaikan aspirasi masyarakat itu. Nah, ini bentuk perwakilan di sini. Kami dipilih secara langsung oleh masyarakat. Coba kita kembalikan kepada pengusung kami bahwa kami dipilih oleh partai, masyarakat tinggal memilih partai, sehingga tidak akan ada politik liberal di sini, di mana pertarungan sebenarnya di pileg kita ini adalah pertarungan di internal partai. Di internal bukan lagi kader-kader terbaik partai, yang pengurus-pengurus partai yang mendapat nomor urut 1, 2, 3 dipastikan jadi, tapi pendatang-pendatang baru yang tanpa lewat kaderisasi, tanpa lewat apa, bisa mengalahkan pengurus-pengurus partai yang selama ini sudah disiapkan. Karena apa? Karena memakai suara terbanyak. Nah, inilah yang sebenarnya kita bilang demokrasi kebablasan, bukan demokrasi Pancasila lagi. Kalau pengusungnya adalah partai politik, maka serahkan pada partai politik untuk menentukan kader-kader terbaiknya di situ. Tidak ada lagi kader yang membangkang ketika diganti antar waktu karena tidak melaksanakan aturan dan perundangan yang berlaku, bisa melakukan gugatan balik karena apa? Kekuatan partai selaku pengusung sudah terbantahkan oleh suara terbanyak itu. Ya. Nah, muara dari semuanya adalah nanti adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak segampang mengucapkan itu. Pak Jokowi sudah melakukan bagaimana yang dulu di Papua harga minyak, harga bensin atau Pertamax, Pertalite itu bisa 10 kali lipat dari harga di Jawa, harga semen di Papua itu bisa 10 kali lipat daripada harga di Jawa. Sekarang lewat terobosan tol lautnya, kita sudah merasakan sedikit rasa keadilan sosial di situ.
sudah berbagi di situ, tapi belum secara keseluruhan. Nah, inilah yang sulit untuk dilaksanakan. Mungkin di Jawa tidak akan terasa untuk keadilan sosial ini. Tapi untuk masyarakat pinggiran ini mungkin yang apa namanya perbatasan-perbatasan yang kurang merasakan ini, sehingga kewajiban kita bersama untuk menegakkan sila kelima ini. Melihat sila-sila ini sudah lihat sebenarnya bahwa demokrasi kita itu ada perbatasan di sini, ada yang membatasi. Ada norma-norma di sini, ada musyawarah mufakat di sini, bukan lagi politik demokrasi liberal. Nah, saya melihat bahwa memang perlu ada beberapa perbaikan-perbaikan sistem demokrasi di kita, yang kalau kita bilang bahwa demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila, maka kembalikan semua pada itu. Bukan hanya sebagai slogan kita bilang demokrasi Pancasila, tapi kenyataannya yang kita lakukan adalah melebihi demokrasi liberal yang dilakukan oleh Amerika. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, sehingga muncul sekarang a priori atau degradasi terhadap penilaian partai politik selaku peserta pesta demokrasi, baik pileg maupun pilpres. Karena apa? Karena di sini partai yang selaku peserta pemilu itu tidak diberikan keleluasaan untuk menentukan kader-kader terbaiknya, tapi dikembalikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tinggal sekarang bagaimana caleg itu bermain, bukan lewat proses yang disiapkan oleh partai. Mereka setelah jadi tidak melaksanakan instruksi partai, tidak benar, inilah yang mendegradasi. Tapi kalau sudah semua disiapkan lewat sistem yang benar, kayak contoh saya itu berangkat dari wakil ketua ranting tingkat kelurahan Telogomas pada tahun 2021, saya bergabung di kepengurusan. Sebelumnya saya berada di luar sistem sebagai kader PDI Perjuangan. Bagaimana saya berjuang selama hampir 22 tahun, saya baru bisa menduduki sebagai ketua DPC, tentu ada proses di situ. Kalau untuk pengkaderan, mungkin saya sudah masuk di kader utama, sehingga pada saat kita menjabat sudah tidak ada kebingungan di situ. Dan tunduk loyalitas kita pada aturan partai, semua saya meyakini bahwa partai politik itu punya tujuan yang baik. Tinggal bagaimana oknumnya. Kalau kita lihat AD/ART partai, semuanya baik. Tapi bagaimana implementasinya di lapangan, kembali kepada karakter individual masing-masing petugas partai yang ditunjuk oleh partainya masing-masing. Nah, kalau saya lihat, kita berharap sih bahwa perubahan itu sebenarnya ada di generasi selanjutnya. Adik-adik mahasiswa, terutama yang dari Unikama ini, yang sekarang aktif putus ya, Mbak. Bapak dihubungi. Mohon maaf dan mohon izin kepada seluruh peserta seminar nasional, karena kendala jaringan dari Bapaknya, kita tunggu lagi untuk Bapaknya bergabung.
Halo, tadi sempat hilang ya? Ya Pak, monggo. Ya, ya itulah teknologi. Kadang-kadang walaupun ini ya, tapi saya juga nggak tahu kesalahannya dari mana. Tapi yang jelas, saya mohon maaf tadi sempat terputus. Ini sudah diperbaiki oleh ahlinya. Kalau saya sama sekali gaptek, Pak Khairul. Mungkin lebih pinteran moderator kalau sama saya. Ini. Jadi itu intinya ya, bahwa yang ingin kita sampaikan bahwa proses pesta demokrasi ini lebih baik lewat persiapan-persiapan yang matang. Bagaimana generasi muda yang sekarang ini sudah benar berada di track, terutama yang mengikuti forum-forum ini, kita menjadi tahu belajar berdemokrasi itu mulai dari awal, mulai dari kuliah. Saya dulu juga aktif di kemahasiswaan, mulai SMP saya sudah di OSIS, kemudian di SMA di OSIS juga aktif, di Pramuka juga aktif. Terasa nanti pada saat sampean berada di masyarakat langsung. Saya yakin kalau dengan semua nanti kembali ke wilayahnya masing-masing, jabatan RT RW sudah menunggu lah. Ya kan, kalau yang di NTT kepala suku sudah menunggu lah. Nah, jadi yang begini-begini sebenarnya harus lewat persiapan-persiapan matang kita. Bagaimana gelar yang kita sandang itu kita jadikan beban bagi kita, bahwa gelar nanti itu bukan hanya sekedar gelar tambahan panjang nama, tapi ada kelebihan skill di kita dibandingkan dengan masyarakat yang tidak kuliah. Nah, inilah yang kita harapkan. Jangan pernah anti politik, jangan pernah anti partai. Karena apa? Karena seluruh kehidupan kita itu diputuskan oleh keputusan-keputusan politik. Ya, jadi kalau nanti ingin menyampaikan sesuatu, sebaik apapun usulannya, kalau kita tidak berada di lingkaran kekuasaan itu atau pembuat kebijakan, kita hanya bisa sebagai penonton. Jadi menjadilah pemain dengan terjun ke dunia politik, tentu saja dengan karakter dari idealisme mahasiswa itu tetap dibawa. Nah, kalau generasi muda ini yang sekarang sudah disiapkan terjun ke partai politik, saya meyakini bahwa partai politik akan diisi oleh orang-orang yang baik, yang disiapkan benar. Jika semua orang-orang baik itu diam dan tidak terjun ke partai politik, ke dunia politik, maka partai politik akan diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Nah, ini jangan sampai terjadi. Saatnya sekarang orang-orang baik jangan diam. Ayo berperan aktif, meningkatkan semua, menyumbangkan semua daya pikiran dan kemampuan kita untuk bangsa. Jangan pernah merasa kita harus melakukan sesuatu yang besar. Ingat bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Mulailah lakukan hal-hal yang kecil, itu nanti akan berakibat tanpa kita sadari itu bisa menjadi sesuatu yang besar, yang sangat bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang sekitar kita, bahkan untuk bangsa dan negara. Ya, saya tidak akan banyak panjang lebar karena saya bukan salah satu tipe politikus yang banyak bicara, saya lebih banyak mendengar, ya. Karena dari banyak mendengar itu kita bisa lebih banyak membuat kebijakan-kebijakan yang benar-benar mewakili masyarakat, ya. Karena saya salah satu penganut tong kosong nyaring bunyinya, semakin banyak bicara biasanya semakin tidak ada isinya. Saya penganut ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk gitu ya. Semoga saya bisa ke arah itu. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, moderator, mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin yang bisa nanti saya jawab atau saya sesuaikan dengan apa yang saya alami selama ini. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak narasumber kita yang sangat luar biasa dan memiliki wawasan yang sangat luas sekali, yakni Bapak Imade Yandina Kartika SE. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab kepada peserta seminar Bincang Asik. Silakan langsung mengirimkan pertanyaan di kolom chat.
Kayaknya sudah jelas semua ya. Belum ada yang nanya nih. Sebentar Bapak, mohon izin ditunggu. Sepertinya ini ada Muhammad Husni Mubarok. Mungkin masih mengetik, Pak. Baik, saya ulangi kembali bagi seluruh peserta seminar nasional dengan tema bujang asik ini, silakan mengirimkan pertanyaan di kolom chat dengan format yang sudah disediakan. Baik, mohon izin Bapak narasumber, ini sudah ada yang bertanya atas nama Muhammad Husni Mubarok dari Universitas Yudharta Pasuruan. Pertanyaannya, apa saja nilai moral dari demokrasi Pancasila? Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mas Husni Mubarok. Oh, ini ada yang dari Pasuruan juga ya? Gabung lewat online ya? Iya, Bapak. Iya, semoga Pasuruan cerah, kalau Malang agak mendung di sini. Pasuruan, setiap saya pulang ke Bali, pasti saya lewat ke Pasuruan. Nilai moral yang dikandung kita kembalikan bahwa Pancasila itu kan nilai budaya asli Indonesia. Ya kalau nilai moralnya yang dikandung di sini ya, kalau saya sih melihat rohnya sebenarnya adalah gotong royong. Dari gotong royong ini itu kan muncul kebersamaan. Kemudian setelah kebersamaan muncul, ada rasa saling tolong menolong, membantu sesama di situ. Nah, nilai moralnya kita kembalikan pada nilai-nilai Nusantara asli. Bahwa Pancasila ini kan digali dari bumi Indonesia asli. Nah, nilai moralnya ya tidak perlu saya jelaskan lagi, ya nilai-nilai moral yang ada di Indonesia. Ya, tentu saja di sini ada muatan-muatan lokal di sini. Karena apa? Di pengambilan keputusannya di sila keempat kan lewat musyawarah mufakat. Nah, tentu saja musyawarah ini pasti akan menampilkan ide-ide terbaik dari beberapa yang kita ajak musyawarah, sehingga ada keputusan terbaik, pilihan yang terbaik dari terbaik itu akan muncul. Nah, di sini yang kita lihat kalau nilai moralnya disampaikan sebenarnya kembali lagi kepada nilai moral budaya asli bangsa Indonesia. Tentu saja ini erat kaitannya dengan adat istiadat masing, karena Pancasila ini sifatnya dinamis kok. Dia akan selalu mengikuti perkembangan zaman, karena apa? Nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila itu akan menjadi payung kita dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan untuk orang banyak, dalam hal ini rakyat, di mana perwakilannya masyarakat itu adalah yang diputuskan lewat pesta demokrasi ini, baik itu legislatif maupun eksekutif, kan sekarang sudah semua. Presiden pilihan langsung, kemudian gubernur, kemudian wali kota, bupati. Ini kan perwakilan sebenarnya. Perwakilan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.
Oleh masyarakat siapa? Contohnya kayak wali kota Malang yang dipilih oleh orang yang KTP Malang. Kemudian dewannya pun di sini ada 5 dapil, ya kan? Ada dapil 5 kecamatan di sini. Saya dari dapil Lowaru, kemudian ada juga dari dapil Sukun, ya 45 orang berkumpul di sini. Ini tentu saja ada muatan-muatan lokal di sini. Jadi kalau nilai moral yang disampaikan yang terkandung dalam demokrasi Pancasila ini tentu saja akan, karena apa? Sesuatu yang baik mungkin di Bali, kalau saya bawa di Kota Malang nggak akan ketemu. Nah, jadi kita kan punya juga warisan nenek leluhur kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu kan harus kita bawa. Yang namanya NKRI itu ada penyesuaian di situ. Saya ke Papua atau saya ke NTT, tentu saja saya tidak bisa membawa adat Malang ke situ. Nah, disinilah nilai moralnya sebenarnya sangat dinamis, disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Mungkin kalau orang di NTT kalau ngomong teriak-teriak hal biasa, tapi coba kamu teriak-teriak ngomong di Jogja, di Solo, dikira kamu nggak marah-marah. Nah, inilah yang nilai-nilai moral yang terkandung harus disesuaikan dengan, menurut saya harus disesuaikan dengan muatan lokal dan kekayaan budaya kita. Tetap nilai moral yang terkandung di ininya adalah rohnya adalah gotong royong. Ya, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan di sini. Mungkin ada yang lain. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak Imade. Mungkin dari Muhammad Husni Mubarok dari Universitas Yudharta Pasuruan bisa menyampaikan feedback. Dipersilahkan kepada Kak Husni. Berarti itu Pak ya, dalam kesimpulannya nilai moral yang terkandung itu kita dapat menghargai dari sesama bangsa Indonesia, begitu mungkin Pak? Iya, benar Mas. Ya, jadi tetap adalah itu yang harus kita jaga. Tentu saja dengan muatan lokal yang terpenting di sini yang harus kita. Saya tidak akan mungkin bisa sukses di Malang kalau saya membawa budaya saya dari Bali ke Malang. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu benar-benar harus kita jaga dari demokrasi Pancasila ini. Ya, jangan pernah merasa paling benar, karena apa yang berbaik adalah penyesuaian. Kita harus dinamis, mengikuti apa yang menjadi diingini oleh masyarakat kebanyakan di situ. Jangan pernah melawan arus besar, tapi bagaimana kita berselancar di arus itu, kan gitu. Kalau ada ombak besar, kita tabrak, kita pasti tenggelam kok. Tapi kalau kita berselancar di ombak itu, kita akan bisa mengendalikan itu, ya. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, terima kasih Mas Ini. Baik, terima kasih. Apakah dari Mas Husni sudah puas dengan jawaban dari Bapak Imade? Sudah cukup jawab. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lewat kolom chat WA atas nama Bagus Isnu dari UIN Maliki. Pertanyaannya, menurut Bapak sejauh ini sudah berapa persen nilai dari Pancasila ini sudah tercapai dari Sabang sampai Merauke? Apakah sudah merata? Dan ancaman ke depan Pancasila itu seperti apa? Terima kasih. Monggo Bapak. Baik, Mas Wisnu dari mana? Universitas Maliki. Ya Pak. Oh iya. Baik Mas Wisnu. Jadi kalau ngomong persentase, kita kan cuma melihat sekarang yang saya sampaikan tadi bahwa bagaimana kita itu mempertahankan demokrasi Pancasila ini diwariskan oleh founding father kita, ya. Bagaimana sejarah lahirnya Pancasila itu mungkin bisa dipelajari bersama, bahwa 1 Juni 1945 itu di saat Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia dan Jepang itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia,
Itu sebagai landasan kita semua. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, tentu saja banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Setiap era, setiap zaman tantangannya berbeda. Nah, sekarang di era kita ini, kita merasa tantangannya sangat berat, di mana banyak ideologi-ideologi yang ingin masuk. Siapa sih yang tidak tertarik dengan surga dunia yang namanya Indonesia ini? Apa yang tidak ada di Indonesia? Musim hujan, musim panas, dingin ada, cuma salju yang nggak ada, karena nggak cocok di kita. Tapi bagaimana tongkat kayu dan batu bisa menjadi tanaman, ini rempah-rempah kita sangat luar biasa. Saya Hindu Bali bisa diterima di Malang, kemudian saya juga pernah hidup di Jakarta, di sana saya tidak mengalami kesulitan. Ini adalah sesuatu warisan yang luar biasa dari leluhur kita yang harus kita jaga. Selama saya tinggal di Malang, belum pernah ada pertanyaan agamamu apa, ya kan? Nah, belum pernah saya ada gitu, karena kita tidak pernah lah menanyakan tentang itu. Nah, ini yang harus kita jaga benar. Persentase kalau dibilang ini sebenarnya orang baik di Indonesia ini kebanyakan diam. Yang membuat gaduh orang berapa sih? Nah, ini kalau saya bilang sebenarnya kita sudah generasi milenial, generasi baru sekarang. Saya melihat anak saya aja. Anak saya kelahiran tahun 2000. Yang kedua kelahiran 2006. Mereka sangat nasionalis. Nah, cuma nasionalisnya berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau saya melihat sebenarnya kita ini terjebak pada the bad news is the good news. Contoh anggota dewan yang tidak benar, yang korupsi berapa sih? Tapi itu yang menjadi berita. Tapi anggota dewan yang benar, yang sudah melaksanakan tugas kerakyatannya, tidak pernah diberitakan. Begitupun contoh berapa mahasiswa di Indonesia, di Kota Malang ini. Kemarin tercoreng oleh satu mahasiswa negeri, ya salah satu universitas negeri yang ada di Kota Malang, yang terkena radikalisme, tapi semua sudah dianggap bahwa mahasiswa sudah mulai terracuni oleh radikalisme. Padahal tidak. Nah, sebenarnya saya sedih melihat bahwa kita nih senang membesar-besarkan sesuatu yang kecil. Ya, saya tetap optimis, salah satu orang berpikiran optimis bahwa Pancasila ini tidak akan ada yoni, ada roh di sini, warisan leluhur, yang saya meyakini tetap menjadi benteng Indonesia tetap ada. Kalau Pancasila ini sampai hilang, sudah selesai kita, kan begitu. Tapi tidak segampang itu. Karena saya melihat generasi muda sekarang sebenarnya sangat nasionalis. Contoh kayak ada dukungan timnas saja main. Itu bagaimana tagar kita, bagaimana dukungan masyarakat kita, bagaimana kalau timnas kalah sampai nangis-nangis. Itu kan bentuk nasionalisme yang sederhana. Bagaimana kita mendoakan timnas kita menang, kemudian tim Uber, tim Thomas kita kemarin ini, itu kan bagian dari rasa nasionalisme. Nah, disinilah yang saya meyakini kalau dibilang persentase sulit kita bilang. Kalau di Kota Malang saya bilang untuk urusan demokrasi Pancasila ini, saya bilang di angka 99%. Karena apa? Karena saya merasa hanya sebagian kecil orang yang kurang memahami tentang demokrasi Pancasila. Kita sadar benar bahwa di atas kebebasan kita ada hak orang lain, situ ya. Mohon maaf moderator, saya harus menghadiri acara OSIS di depan kantor saya. Mungkin terdengar sayup-sayup lagu Indonesia Raya. Ini OSIS SMA, SMK se-Kota Malang, deklarasi cinta tanah air, cinta Pancasila, mereka di depan kantor untuk deklarasi itu. Jadi seluruh pengurus OSIS, SMA, SMK se-Kota Malang ini mengadakan itu. Mungkin saya tidak bisa lanjut, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, panitia kan sudah punya nomor HP saya. Silakan di-share di situ, saya akan jawab satu persatu sebisa saya, nanti bisa disampaikan.
Mohon maaf Pak Khairul, karena kontrak saya dengan panitia persis dulu. Oke Bapak, terima kasih sangat. Harus berbagi waktu ya. Oke, enggak apa-apa. Semangat Bapak, untuk silakan. semuanya, jangan karena saya tinggal kemudian diskusinya selesai, justru bisa dilanjutkan. Suatu saat salah satunya kan kampus Unikama sudah kerjasama dengan DPRD Kota Malang. Kami akan memfasilitasi jika ada mahasiswa-mahasiswa Unikama atau mahasiswa manapun mau melakukan magang di DPRD Kota Malang, kami tidak membatasi. Kami punya banyak kegiatan-kegiatan di komisi-komisi, kami siap menampung itu di sana, kegiatan kedewanan, kemudian bagaimana kita belajar. Saya menginginkan sebenarnya generasi muda yang sekarang jangan sampai anti politik, jangan sampai golput, ya. Ada kan orang pikiran, masa kita mau jadi orang pakai baju, kaos besar kebesaran, kaos kecil kekecilan, terus nggak kaosan, nggak mungkin. Nah, bagaimana kita memilih di situ, ya? Nah, ini yang saya harapkan bahwa generasi muda terjun ke dunia politik untuk bisa merubah dan membuat kebijakan-kebijakan yang baik pada masyarakat, ya. Sekali lagi moderator, mungkin ini bisa saya tak undur diri karena sudah dijemput sama panitia. Saya harus menemui adik-adik kita yang lebih kecil lagi, ini tingkat SMA SMK Pak. Oke. Yang 2024 besok sudah punya hak pilih. Kalau adik-adik semua mahasiswa kan sudah pasti punya hak pilih. Pesan saya jangan golput, ya. Jangan golput, gunakan hak pilihnya karena hak pilih adik-adik semua sangat menentukan masa depan bangsa kita. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya dan apalagi yang tadi tawarannya untuk magang di DPRD sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Makasih akan kami tindak lanjuti Bapak. Terima kasih. Iya. Monggo Bapak silakan. Baik, diskusi kali ini bisa disambung di grup WhatsApp karena narasumber kita sedang ada acara lain. Sebelum berakhirnya acara ini, dipersilakan kepada Bapak Imade untuk memberikan closing statement dan berfoto bersama dengan kita. Sebelumnya, monggo untuk memberikan closing statement. Monggo Bapak Imade. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi kepada panitia yang sudah melakukan diskusi ini. Jangan pernah lelah untuk berdiskusi dan jangan pernah lelah melakukan kebaikan. Walaupun hal-hal kecil tetap saja dilakukan, pasti semua ada manfaatnya. Saya hanya pesan, ingat bahwa perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, kalau kita terjemahkan lagi, hidup kita itu semua sesuai dengan amal perbuatan kita. Kebaikan yang kita tanam, maka baik yang akan kita terima. Positive thinking yang kita terima, maka positif yang akan kita terima. Yang kita pikirkan, maka yang kita terima pasti hal yang positif. Ya, jangan pernah punya perasaan bahwa ke depan Indonesia tidak akan baik. Saya yakin Indonesia akan baik dengan generasi-generasi hebat yang sekarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila juga Pak. Sebelumnya dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya karena akan dilakukan foto bersama. Semuanya monggo dihidupkan kameranya. Baik, akan saya hitung 1, 2, 3. Baik semuanya, saya mohon salam Pancasila. Tangan kanan. Nah, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Imade. Izin saya undur diri ya. Bisa ditunggu dari bawah ya, izin. Monggo Pak. Terima kasih sangat. Terima kasih Bapak. Sebelum berakhirnya acara ini, saya akan
sedikit memberikan kesimpulan dari Bapak Imade, yang mana Pancasila ditatangkan dari luar. Pancasila lahir dari bumi Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang tidak ada di dunia. Oleh karenanya, kebebasannya ada yang membatasi, yang mana ada hak-hak orang lain yang membatasi. Sehingga kita sebagai kalangan mahasiswa atau masyarakat harus paham dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Dengan demikian, yang sangat saya garis bawahi dari narasumber kita, yakni jadilah pemain, jangan sekedar jadi penonton. Sebelum saya akhiri, saya akan sedikit memberikan pantun buat para peserta yang ada di sini. Rabu siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian bincang asik kita, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mengucapkan banyak-banyak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih kami sampaikan. Baik teman-teman, akhirnya kita sampailah di penghujung acara. Selama 3 hari kita melaksanakan diskusi dengan rangkaian susunan acara dan kita akan menutup pada seminar bisik ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dan sekaligus penutup dari Bapak Warek 1. Monggo Bapak. Oke, makasih kepada semuanya, terutama kepada panitia yang sudah bekerja keras. Saya yakin bukan hanya 3 hari ini, tapi sebelum-sebelumnya sudah menyiapkan berbagai hal. Apapun itu bentuknya, kami sangat-sangat berterima kasih, kami apresiasi yang setinggi-tingginya atas nama pimpinan, atas nama lembaga, atas nama pribadi saya. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Anda semua. Semoga apa yang Anda usahakan, yang telah Anda lakukan menjadi amalan yang baik, yang bermanfaat, membawa berkah bagi kita semua. Mohon maaf kepada semua panitia, kepada semua peserta yang mungkin 3 hari ini selalu mengikuti. Apabila ada yang kurang berkenan, jadi keterbatasan mungkin apapun itu, mohon dimaafkan. Insya Allah itu akan menjadi pelajaran bagi kita, ke depan akan menjadi semakin baik. Jangan lupa terus berjuang seperti yang sampaikan Pak Mati tadi, terus berusaha untuk selalu meningkatkan diri, karena ke depan persaingan akan semakin ketat, semakin berat. Kalau kita tidak mempunyai nilai lebih, nilai tambah, nilai unik atau yang bersifat inovatif, kita mungkin akan sedikit tergerus atau mungkin terpinggirkan. Karena itu ajang-ajang seperti ini merupakan salah satu upaya untuk mengasah kalian semua, bukan hanya ijazah. Jadi trennya di luar sudah bukan lagi ijazah. IPK tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Ini bukan berarti Anda harus belajar pelajarnya berarti enak-enak aja, bukan. Ternyata pertimbangan utama sekarang Anda punya kompetensi apa. Nah, salah satu bentuknya nanti mungkin sertifikat seperti ini. Ini salah satu upaya mendorong bahwa kita sudah mulai mengarah, bukan didasarkan hanya sekedar pada ijazah saja, tapi Anda punya kompetensi apa. Nah itu marilah kita berusaha untuk mempunyai sebanyak-banyaknya. Jadi kami di kemahasiswaan akan berusaha mencoba bagaimana menghargai, membuat format ya, rumusan, kira-kira hal-hal seperti ini bisakah kita hargai menjadi sesuatu yang bersifat akademis. Jadi bukan hanya kegiatan ekstra nilainya, tapi bagaimana ke depan ini ada harganya secara SKS misalkan. Nah ini kita coba sedang rumuskan sehingga dapat dua-duanya, dapat ekstrakurikulernya, intrakurikulernya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga. Mohon maaf kepada panitia, barangkali kemarin ada sesuatu yang mungkin agak kesulitan dikit ketika di Mbak Ratna. Memang Mbak Ratna orangnya begitu administrasi banget. Kalau saya biasanya enggak, ya enak kan kadang-kadang gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan.
Dan saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mohon izin dulu ya karena harus ke kampus lagi nih. Oke. Nggih, Bapak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.